warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami tentang tumbuhan tingkat rendah, di mana dengan anggotanya yaitu yang pertama saya sendiri yaitu Dea Febriani dengan NIM 212311006. Selanjutnya yaitu Sinta dengan NIM 212311034. Dan yang terakhir yaitu Teva Putri Sokrates dengan NIM 212311038. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tuti Lestari SSI MSI. Tema yang akan kami bahas yaitu yang pertama ciri-ciri tumbuhan tingkat rendah, dan yang kedua yaitu klasifikasi dan taksonomi tumbuhan tingkat rendah. Di mana pada pembacaan materi yang pertama yaitu yang akan dibacakan oleh Sinta. Kepada Sinta disilahkan. Baiklah, untuk materi pertama akan saya bahas yaitu ciri-ciri tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah merupakan kelompok tumbuhan yang berstruktur tubuh dan perkembangan organ tubuhnya masih sangat sederhana. Tumbuhan tersebut tidak memiliki bunga atau jaringan pembuluh angkut sehingga penyaluran materi di dalam tubuh dilakukan dengan cara difusi. Ciri-ciri tumbuhan tingkat rendah: 1. Organ tubuh berupa talus digolongkan ke dalam talopita. 2. Organ principalia atau alat utama masih sederhana, terdiri dari rizoid atau akar semu, stipe atau batang semu, piloid atau daun semu. 3. Organ reproduktiva atau alat pembiak masih sederhana, yaitu berupa organ digolongkan ke dalam spropita. 4. Tidak pernah menghasilkan bunga, disebut juga flowerless plants. 5. Tingkat perkembangannya lebih rendah, disebut juga lower plants. 6. Tumbuhan tingkat rendah belum memiliki struktur pembuluh yang khas dan jelas dibedakan, sementara tumbuhan tingkat tinggi sudah memiliki sistem pembuluh ini. 7. Tumbuhan tingkat rendah belum memiliki akar, batang, dan daun seperti daun sejati, dan bagian ini sulit dibedakan. 2. Klasifikasi dan taksonomi tumbuhan tingkat rendah. A. Divisi Schizopita atau tumbuhan belah. Schizopita atau tumbuhan belah merupakan kelompok yang mempunyai ciri khusus, yaitu perkembang biak dengan membelah diri. Tumbuhan belah dianggap sebagai kelompok tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik yang paling rendah, sehingga dari segi evolusi merupakan kelompok tumbuhan yang paling tua dan paling primitif. Ciri umum dari Schizopita atau tumbuhan belah adalah berkembang biak dengan cara membelah diri, tubuh terdiri dari satu sel, protoplas belum terdiferensiasi dengan jelas sehingga inti sel dan plastidanya belum jelas. Contoh tumbuhan Schizopita mempunyai dua kelas, yaitu satu kelas bakteri atau Schizomycetes. Bakteri berasal dari kata bakterion Yunani yang artinya batang kecil. Di dalam klasifikasi bakteri digolongkan dalam divisio Schizomycetes. Bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Bakteri memiliki ratusan ribu spesies yang hidup di darat hingga lautan pada tempat-tempat yang ekstrim. Bakteri ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Ciri umum bakteri yaitu tubuh uniseluler atau bersel satu, tubuh tidak berklorofil, meskipun ada beberapa jenis bakteri yang memiliki pigmen seperti klorofil sehingga mampu berfotosintesis, hidupnya bersifat autotrof, reproduksi dengan cara membelah diri atau dengan pembelah amitosis,
Habitat bakteri hidup di mana-mana atau kosmopolit, tanah, air, udara, makhluk hidup. Satuan ukuran bakteri adalah mikron. Berikut bentuk dari bakteri. 2. Kelas ganggang biru atau ganggang belah, atau Cyanophyceae atau Schizophyceae. Ganggang hijau biru termasuk ke dalam Monera karena struktur selnya sama dengan struktur sel bakteri, yaitu bersifat prokaryotik. Ganggang hijau biru berukur mikroskopis. Keberadaannya tersebar luas dan banyak ditemukan di perairan tanah yang lembab, permukaan dinding tembok, pot, batu karang yang lembab. Bahkan ditemukan pula di tempat yang kurang menguntungkan lingkungannya. Ciri-ciri dan sifat ganggang hijau biru. Tumbuhan bersel satu, berbentuk benang atau filamen dan hidup berkoloni. Memiliki klorofil, karotenoid, serta pigmen phycobilin yang terdiri dari phycocyanin dan phycoerythrin atau sering disebut ganggang hijau biru. Dinding sel mengandung peptida, hemiselulosa, dan selulosa. Kadang-kadang berlendir. Inti sel tidak memiliki membran atau prokaryon. Pada umumnya tidak bergerak atau gerakan merayap atau meluncur pada atas atlas yang basah. Tidak mempunyai bulu cambuk atau gerakan adanya kontraksi tubuh pembentuk lendir. Perkembangbiakan vegetatif atau membelah. Berikut contoh dari Cyanobacteria. B. Divisi Talopita atau tumbuhan talus. Menurut Sinyo dan Samadayo 2013, Talopita atau tumbuhan talus adalah tumbuhan yang belum dapat dibedakan akar, batang, dan daun, sehingga dikatakan dengan tumbuhan talus. Tubuh yang berupa talus ini mempunyai struktur dan bentuk dengan variasi yang sangat besar. Dari yang terdiri atas satu sel berbentuk bulat sampai yang terdiri atas banyak sel dengan bentuk yang kadang-kadang lebih mirip dengan kormusnya, tumbuhan tingkat tinggi. Ciri-ciri Talopita tersusun oleh satu sel yang berbentuk bulat hingga banyak sel yang kadang-kadang mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi atau sudah mengalami diferensiasi. B. Berkembang biakan pada umumnya secara vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual dengan spora sebagai alat perkembangbiakannya. C. Perkembangbiakan secara generatif terjadi melalui peleburan gamet yang terbentuk di dalam organ yang disebut dengan gametangium. D. Cara hidup pada tumbuhan talus ada 3 cara, yaitu autotrof, asimilasi dengan fotosintesis, heterotrof, dan simbiosis. D. Berdasarkan ciri-ciri utama yang menyangkut cara hidupnya divisi Talopita dibedakan menjadi 3, yaitu ganggang atau algae, jamur atau fungi, lumut kera atau lichens. E. Talus berwarna hijau karena adanya klorofil membuatnya mampu melakukan sintesis senyawa organik dengan bantuan sinar matahari. Pada talus, bagian atas lumut yang sudah dewasa akan terbentuk badan penghasil spora yang dinamakan sporagonium. F. Dalam darah hidupnya, Talopita mengalami metagenesis atau pergantian keturunan antara generasi gemetofit dan generasi sporofit. Contoh tumbuhan Talopita. 1. Ganggang atau algae. Algae tumbuhan ganggang atau tumbuhan ganggang. Ganggang atau algae banyak ditemukan di air tawar, air laut, ataupun di tempat-tempat lembab. Bentuk tubuh ganggang ada yang berasal satu dan ada yang tersusun atas banyak sel. Ganggang yang multiseluler ada yang berbentuk seperti benang, lembaran, dan koloni sel-sel. Ganggang tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Namun ada sebagian ganggang laut memiliki bentuk yang menyerupai akar. Alga berbagi menjadi 2 golongan, yaitu alga yang merugikan bagi kehidupan manusia dan alga yang menguntungkan bagi kehidupan manusia.
Alga termasuk golongan tumbuhan berklorofil dengan jaringan tubuh yang secara relatif tidak berdiferensiasi, tidak membentuk akar batang dan daun. Adanya klorofil membuat alga bersifat autotrof, yaitu dapat menghasilkan karbohidratnya sendiri seperti tumbuhan. Walaupun memiliki klorofil, alga tidak selalu berwarna hijau karena bisa saja memiliki pigmen lain seperti carotenoid atau jingga, phycoerythrin atau merah, dan xanthophyll. Terkadang warna-warna pigmen lain ini lebih dominan, sehingga menutupi warna hijau klorofil dan akibatnya algae tidak berwarna hijau. Berikut gambar alga hijau, alga merah, dan alga coklat. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Teva. Kepada Teva dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu jamur atau fungi. Jamur atau cendana tidak mempunyai kromatophora, oleh sebab itu umumnya tidak berwarna. Tapi pada jamur yang tinggi tingkatannya terdapat bermacam-macam zat warna, terutama dalam badan buahnya. Zat-zat warna itu umumnya terdiri atas senyawa aromatik yang tidak mengandung N. Talus hanya pada yang saling sempurna saja yang telanjang. Umumnya sel-sel mempunyai membran yang terdiri atas kitin dan bukan selulosa. Bagian tubuh yang vegetatif terdiri atas benang-benang halus yang dinamakan hifa, yang seluruhnya merupakan miselium. Benang-benang itu ada yang bersekat-sekat, ada yang tidak. Seperti gambar pada PPT ini. Yang ketiga yaitu lumut kera atau Lichenes. Bentuknya seperti tumbuhan, tetapi bukan golongan tumbuhan. Ia bukan satu organisme, namun suatu ekosistem kecil yang merupakan asosiasi simbiotik dari 2 atau 3 mitra yang berbeda satu sama lain. Mitra paling dominan pada simbiosis lumut kera yaitu cendawan atau fungi dengan koloni ganggang atau algae atau cyanobacteria yang berperan memberikan satu makanan melalui fotosintesis. Berdasarkan bentuknya, lumut kera dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu frustos seperti kera, folios seperti daun, dan fructicos seperti semak. Dapat kita lihat sebagaimana gambar berikut. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu divisi Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkormus dan berpembuluh paling sederhana. Terdapat lapisan pelindung sel atau jaket steril dikelilingi organ reproduksi, sistem transport internal, hidup di tempat yang lembab. Akar serabut berupa rizoma, ujung akar dilindungi kaliptra, sel-sel akar membentuk epidermis, korteks, dan silinder pusat. Terdapat xilem dan floem. Ciri-ciri tumbuhan paku: akar, batang, dan daun memiliki berkas tumbuhan pembuluh akut berupa xilem dan floem. Dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain seperti epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, dan sampah-sampah seperti saprofit. Tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak spora atau sporagium. Kotak-kotak spora tersebut terkumpul dalam sorus. Sorus-sorus ini kemudian berkumpul di permukaan bawah dari helaian daun. Selanjutnya mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut generasi sporofit. Daun yang masih muda menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora disebut sporofil. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil, berfungsi untuk fotosintesis. Tidak berbunga, umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Contoh tumbuhan paku berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama, paku sejati atau Pteropsida.
Pteropsida atau paku sejati juga biasa disebut sebagai tumbuhan pakis. Disebut sejati karena tumbuhan paku jenis ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Biasanya, kalau daun masih muda, itu bakal menggulung. Di antara jenis tumbuhan paku, jenis inilah yang paling banyak spesiesnya. Contoh tumbuhan paku sejati, Adiantum steneatum atau suplir, dan Asplenium nidus atau paku sarang kuda. Gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya yang kedua, paku purba atau Spilopsida. Paku purba merupakan tumbuhan paku yang keberadaannya sudah hampir punah. Tumbuhan ini sudah ada sejak zaman purba dan saat ini ditemukan dalam bentuk fosil. Bentuk daunnya kecil, bahkan ada yang tidak berdaun. Tumbuhan paku purba juga sering disebut sebagai paku telanjang karena sporagiumnya terbuka. Mereka tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Contoh tumbuhan paku purba yaitu Spilotum nudum dan Triania major. Gambarnya sebagai berikut. Yang ketiga yaitu paku ekor kuda atau Stenopsida. Tumbuhan paku jenis ini disebut sebagai paku ekor kuda karena bentuknya yang menyerupai ekor memanjang. Paku ini bisa berusia tahunan, batangnya berwarna hijau beruas, berlubang di tengah, dan bisa bercabang. Lubang di tengah itu berperan dalam proses fotosintesis sebagai pengganti daun. Contoh tumbuhan ekor kuda yaitu Equisetum arvens. Gambarnya dapat kita lihat sebagai berikut. Yang keempat, paku kawat atau Lycopsida. Paku kawat atau Lycopsida merupakan jenis tumbuhan paku yang termasuk dalam heterospora, yaitu dapat menghasilkan dua macam spora, atau mikrospora dan makrospora. Ciri-cirinya sesuai dengan namanya, yaitu berdaun kecil dengan susuran spiral dan memiliki batang seperti kawat. Untuk sporagiumnya akan muncul di ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus. Biasanya paku kawat hidupnya di daratan. Contoh tumbuhan paku kawat yaitu Lycopodium clavatum. Gambarnya dapat kita lihat sebagai berikut. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Lumut adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat. Umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil atau dapat tidak tampak dengan batuan lensa. Dan ukuran lumut yang terbesar adalah kurang dari 50 cm. Lumut hidup di batu, kayu gelondongan, pepohonan, dan di tanah. Lumut terbesar hampir di seluruh lumut tersebar hampir di seluruh belahan dunia, terkecuali di dalam laut. Lumut termasuk ke dalam kingdom Plantae, yang memiliki semua organisme yang multiseluler dan telah berdiferensiasi ekariotik dan dinding sel berselulosa. Ciri-ciri tumbuhan lumut yang pertama yaitu sel-sel penyusun tubuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa atau multiseluler. Air masuk dalam tubuh lumut secara imbibisi, sementara hasil fotosintesis didistribusikan secara difusi, daya kapilaritas, dan dengan aliran sitoplasma. Dinding sel terdiri atas selulosa. Mengalami metagenesis merupakan peralihan antara talopita dan spermopita. Permukaan luar tubuh dilapisi dengan lapisan berlilin yang berguna untuk menahan masuk air dan mengurangi penguapan. Akar berupa akar semu atau rhizoid yang terdiri dari beberapa lapis sel parenkin dan berbentuk seperti rambut, benang atau benang-benang. Akar juga berfungsi untuk menempelkan lumut.
Dan yang terakhir yaitu zigot berkembang menjadi embrio dan akan tetap tinggal di dalam gametagium betina. Sperma diproduksi antheridium dan ovum diproduksi archegonium. Contoh tumbuhan lumut yaitu yang pertama lumut daun atau Biopsida. Lumut daun adalah jenis tumbuhan yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Pada umumnya, satu individu lumut daun menghasilkan jenis gamet yang berbeda, sehingga dapat dibedakan mana individu jantan dan mana individu betina. Contoh spesies tumbuhan lumut daun adalah Polyrhiztium juniperinum, Pogonatum ciratum, dan Aerobiosis logisisma. Gambar contohnya dapat kita lihat pada gambar yang tertera di PPT. Yang kedua yaitu lumut hati. Lumut hati mempunyai bentuk tubuh seperti Lumut hati mempunyai bentuk tubuh seperti lembaran banyak lekukan dan menyerupai bentuk hati. Oleh karena bentuknya ini, lumut hati pernah dianggap bisa membantu menangani penyakit hati. Lumut hati memiliki tubuh dengan struktur akar, batang, dan daun, sehingga sering dianggap sebagai kelompok peralihan dari tumbuhan Talophyta ke Chormophyta. Habitat lumut hati ialah pada tanah mineral yang lembab di lereng gunung ataupun di bukit. Lumut ini juga dapat tumbuh pada dasar hutan yang lebat. Contoh lumut hati dapat kita lihat pada gambar yang tertera di PPT tersebut. Yang ketiga yaitu lumut tanduk. Lumut tanduk sering menjadi spesies pertama yang menempati sebuah wilayah terbuka dan lembab. Habitat lumut tanduk ialah di bukit ataupun di lereng gunung pada tanah mineral yang lembab. Lumut tanduk tidak bagus tumbuh pada daerah yang bersifat asam dan sedikit unsur hara. Contohnya yaitu tanah gambut. Lumut tanduk banyak hidup di tepi danau, selokan, dan sungai. Contoh lumut tanduk dapat kita lihat pada gambar yang tertera. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.